Hai semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Semoga baik-baik aja. Kalau yang lagi galau habis putus cinta, semoga hatinya cepat kembali pulih. Kalau kalian lagi ngedeketin orang, semoga kalau emang itu jodoh, kalau kalian cocok gitu ya, semoga cepat didekatkan gitu. Kalau kalian punya utang, sadar diri tak usah ngutang ya. Budaya kan kalau kalian gak mampu ya jangan ngutang gitu. Kecuali emang kepepet banget, emang diharuskan untuk ngutang lah, itu gak apa-apa. Tapi kalau kalian ngutang demi mencukupi kebutuhan ya, bukan kebutuhan, mencukupi keinginan, nah itu yang gak baik gitu. Pokoknya aku berharap yang baik-baik aja untuk kalian ya kan. Jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, makan yang sering, jangan sampai sakit. Zaman sekarang kalau sakit itu serem, semua penyakit dianggap corona ya kan. Padahal kita gak corona gitu. Minum vitamin ya kan, banyak-banyakin air putih, jaga kebersihan, cuci baju setiap hari. Kalau bajunya dibuat keluar ya jangan dipakai lagi, tapi kalau baju khusus rumah ya jangan dibawa keluar-keluar gitu kan. Karena kuman, virus tuh kita gak kelihatan gitu ya, serem kayak setan, serius. Kenapa aku bahas setan? Gak baik nih. Hari ini aku akan bahas cowok. Itu kenapa aku bahas setan ya kan? Enggak ya, aku bukan terus ngatain kalian para lelaki itu setan. Enggak, itu cuman guyonan aja. Hari ini kita akan bahas rahasia tentang cowok. Rahasia tentang cowok itu bukan cuman selingkuh di game, bukan cuman transferin cewek lain duit bulanan, bukan cuman ngekosin PK. Enggak, banyak rahasia-rahasia cowok yang kalian sukai gitu, yang kalian gak akan tahu, yang kalian sulit untuk menemukan itu. Yang kadang cewek-cewek itu bisa menuduh sembarangan, padahal tuh kalau kalian tahu kejujuran laki-laki yang sebenarnya tuh kalian akan terenyuh, tersentuh gitu loh. Banyak banget kejujuran cowok yang dia itu gengsi untuk menunjukkan rasa sayangnya sama kalian para wanita, ngerti kan? Kayak kalau ngomong jujur to the point, aku tuh sayang sama kamu makanya aku melakukan ini. Kalau yang nggak peres loh ya, ingat sekali lagi. Jadi ini kita bahas rahasia cowok yang emang tulus, emang serius sama kamu, bukan untuk mainan, bukan kamu jadi bahan taruhan, bukan dia cowok yang playboy dan sebagainya, tapi beneran cowok yang serius, yang genah, paham kan? Jadi nggak usah nyocot yang nggak jelas, ya, nggak usah berkomentar bodoh, aku sebel ya kan. Itu yang pertama, cowok itu bisa aja ngomong I love you tapi pakai tindakan. Ngomong aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku gak mau kehilangan kamu, kamu tuh berharga buat aku, tapi gak ngucap, tapi lewat tindakan ya kan. Gimana caranya tahu mbak kalau dia mengungkapkan itu lewat tindakan? Misal dengan cara dia ngelus-ngelus, ya kan? Dia peka ke kamu, kayak misal kamu kepedesan, keselak, langsung ngambilin minum, ngambilin tisu. Dia tuh udah tahu tanpa disuruh, itu caranya dia bilang kalau aku sayang sama kamu, aku peduli nih sama kamu. Itu caranya cowok. Kayak misal naik mobil tiba-tiba masangin seatbelt, nge-freeze gak tuh cewek kira-kira kalau digituin ya kan? Tiba-tiba masangin seatbelt, terus misal handphonenya lowbat gitu kan, terus tiba-tiba dia ngasih kamu chargeran yang udah nyolok gitu, tinggal nancep doang. Pokoknya hal-hal yang peka, yang sebelum disuruh dia udah ngelakuin. Itu caranya dia ngungkapin aku sayang kamu. Kayak ngasih-ngasih kejutan kecil. Kejutannya kecil loh ya, bukan yang mewah, harus glamor, harus berharga mahal, enggak. Tapi yang kecil-kecil yang kamu butuh, bukan yang kamu ingin. Itu caranya cowok bilang kalau aku sayang kamu. Selanjutnya, cowok itu memiliki komitmen yang serius, yang beneran. Jadi dia memegang teguh komitmennya, walaupun kelihatannya kayak bohong, kayak guyon, kayak gak serius, tapi sebenarnya tuh dia serius. Banyak cowok yang membungkus keseriusannya dengan bercandaan. Padahal kalau misal kamu kenapa-kenapa, dia adalah orang pertama yang akan nolongin kamu, yang akan jadi tamengmu, yang akan rela meminjamkan bahunya untuk menangis, rela megangin tanganmu ketika gak ada orang lain lagi. Tapi dia bungkus itu dengan bercandaan. Kayak dia rela tersakiti dulu biar kamu gak terlalu sakit lah, biar panah ini tuh nancapnya ke aku dulu, nancap ke kamunya kena tumpulnya aja. Banyak cowok yang kayak gitu. Keseriusannya tuh kadang tidak terucap, jadi hati-hati kalau kamu punya pasangan yang sering, ngerti gak sih, sering ngucap aku sayang kamu, sering banget, ya walaupun itu bagus, terus sering janji-janji, sering cerita yang mulutnya manis-manis tapi gak ada actionnya. Jadi hati-hati sama cowok kayak gitu, karena rata-rata cowok itu gak ngucap, ngerti kan, tapi langsung tindakan. Selanjutnya, cowok itu lebih suka dengerin kita ngomong, dengerin kita cerita daripada kita cerita langsung nanggepin, karena biasanya itu langsung dilakuin cewek. Paham kan? Kalau cewek biasanya denger cerita, denger berita dikit langsung langsung judgmental, langsung ngebully, langsung nyocot sakarpe dewe. Nah kalau cowok itu beda. Makanya kadang aku pun kalau lagi cerita macam-macam atau lagi ngomong sama Marcel tuh kadang suka marah karena dia nggak ada tanggepan, kayak lempeng-lempeng aja, tapi dia merhatiin. Mungkin ada beberapa cowok yang bingung mau nanggepinnya gimana, tapi sebagian besar cowok itu suka
suka untuk dengerin aja. Tapi nggak memungkiri ada cowok yang, maksudnya nggak memungkiri kalau cowok itu juga nyimak dan nantinya ngasih kamu saran, ngasih tanggapan tuh ada juga tuh. Tetap pribadi cowok masing-masing ya, ada juga yang kocoy gitu kan, cangkeman gitu, berisik. Ya itu saling melengkapi ya. Kalau cowok cerewet berisik harus dapet cewek yang betah dengan hal itu atau mungkin bisa melengkapi itu gitu. Kalau dua-duanya cerewet kayak tarung terus. Karena cerewet itu tidak selalu komunikasi yang baik. Karena cerewet, cangkeman itu tidak melulu yang dicerewetin tuh hal yang membuat masalah itu cepat selesai. Kadang malah memperkeruh masalah gitu. Selanjutnya, cowok itu suka melakukan kegiatan yang menantang bareng pasangannya. Misalnya kayak olahraga yang ekstrim, atau mungkin melakukan suatu pekerjaan atau memulai suatu usaha bareng yang mungkin harus membangun relasi, harus mulai dari nol, harus nanam modal dan segala macam. Cowok itu suka memulai bareng pasangannya. Cuman kan kalau sekarang banyak cewek yang realistis gitu ya. Banyak cewek yang enggak, aku mau dia udah sukses aja yang kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya cowok itu suka dengan cewek yang mulainya bareng-bareng, bukan terus nyusahin, ngajak susah, enggak, tapi mulainya bareng-bareng. Bedain antara cowok yang ngajak susah dan morotin kamu sama enggak ada yang merasa diporotin, enggak ada yang merasa dirugiin, tapi kita berkembang bareng-bareng, itu beda. Selanjutnya, cowok itu juga butuh me time. Jadi yang butuh me time itu enggak cuma cewek ke salon, nonton drakor, makan mie malam-malam, terus belanja. Nggak cuma cewek yang butuh me time, nggak cuma cewek yang butuh keluar bareng teman ceweknya, ngerasaninan, nonton bioskop, makan makanan yang berlemak dan sebagainya. Nggak cuma cewek, tapi cowok itu juga butuh me time. Mungkin me time-nya cowok sama cewek itu akan beda. Bisa jadi cowok akan melakukan hobinya, atau mungkin olahraga yang dia sukain, atau mungkin mabuk, minum alkohol yang kayak gitu-gitu. Asal ya kan, asal kalau dia lagi me time sama temennya, gak ke hal-hal yang negatif, misalnya nyewa PK, pijet plus yang gitu-gitu, kui jenenge ora me time, kui jenenge golek perkara ya. Kalau kalian punya pacar kayak gitu, tolong di-cut aja ya, karena itu menguras hati, jiwa dan perasaan, ngerti kan? Tapi bener, cowok itu butuh me time dan kalian berdua tuh butuh waktu untuk masing-masing, butuh waktu untuk gak kabar-kabaran biar ada kangen, biar kalau pas ketemu tuh tadi aku gini loh, ketemu ini loh, terus kita begini kayak gitu. Asal hal yang dilakuin selama kalian terpisah, selama me time masing-masing itu positif. Selanjutnya, cowok itu mudah melupakan masalah yang kecil, tapi masalah kecil yang gak krusial menurut cowok. Kalau misalnya kamu selingkuh, chattingan sama cowok lain, dia akan inget tuh pasti. Walaupun mungkin dia terlihatnya lupa, bodoh amat, tapi sebenarnya dia inget. Masalah kecil yang dimaksud adalah kayak misal lupa tanggal jadian, kayak harus diperingati bulanan tuh kadang banyak cowok lupa. Terus misal masalah kecil kayak naruh baju sembarangan, kaos kaki sembarangan, terus misal lagi ngerokok asapnya ke kamu. Pokoknya masalah-masalah kecil yang menurut cewek itu diinget-inget terus, cowok tuh gampang lupa. Jadi gak bisa disamain kayak kita para wanita yang akan mengingat semua kejadian gitu ya. Tapi kalau masalah krusial pasti cowok inget. Cowok itu akan mengingat hal-hal yang besar aja, kayak berbau masa depan, kayak jangka panjang. Ketika cewek memikirkan 1 step atau 3 step ke depan, cowok itu udah mikirin 10 step ke depan. Jadi beda pola pikirnya sama kita. Selanjutnya, cowok itu gak paham bahasa isyarat yang sering kita lakuin, kayak misal ngode-ngode atau sayang mau makan di mana? Terserah. Di sini mau? Enggak enak. Di sini mau enggak? Aku enggak suka. Di sini bosen. Cowok enggak suka itu. Dan cowok enggak tahu kamu maunya apa. Kayak kalau lagi marah, kamu kenapa sih? Ya kamu pikir aja sendiri. Nggak bisa tuh cowok. Kalau ada sekolah indra ke-6 itu kayaknya semua cowok akan ikut sekolahnya, karena banyak cewek yang ngasih bahasa isyarat, ngode-ngode doang gitu kan. Mending kalau ngodenya jelas gitu ya, sayang aku mau cincin, atau sayang aku mau duit, sayang aku mau makan es krim, sayang aku mau makan mie, sayang aku mau makan pempek misal. Itu kan jelas gitu ya maunya apa. Banyak cewek yang ngodenya itu menyelekit, ih enak ya temenku, masa dia dikado ini sama pacarnya, pengen deh punya pacar kayak gitu. Wah itu bangsat. Itu cowok udah bukan kesenggol lagi, dan itu udah bukan isyarat lagi ya kan, itu melecehkan laki-laki ya, jangan pernah melakukan itu. Sekali lagi, cowok itu juga bukan dukun. Jadi kalau cewek-cewek nih maunya apa, kalau emang cowokmu nggak peka ya seenggaknya ngomong. Nanti cowokmu itu akan peka pada waktunya, dimana kamu nggak nyangka kalau dia peka di bagian itu. Percayalah, suatu saat itu pasti akan kebongkar dan kamu akan, ih wow kok dia bisa ya berperilaku seperti ini, ih wow kok dia inget ya, kok dia tahu ya, kayak gitu. Terus cowok itu akan mengadaptasi budaya keluarganya, itu pasti. Semua orang akan mengadaptasi budaya keluarganya. Nah terlebih cowok itu akan mengadaptasi gimana ayahnya semasa hidup. Gimana caranya ayahnya nge-treat ibunya, gimana caranya ayahnya nyari
Kalau nyari duit sih nggak begitu ya, tapi cowok itu akan ngelihat, jadi memorinya tuh akan ngerekam semua perlakuan ayahnya ketika di rumah, ketika dia lihat cara nge-treat cewek, itu akan nurun ke kamu. Itu akan nurun ketika cowok nge-treat pasangannya. Jadi kalau kamu lihat pasanganmu seperti apa sekarang, ya itu adalah ayahnya. Ngerti kan? Kayak misal bapaknya romantis, ya nanti anaknya akan romantis juga, akan nge-treat cewek yang dia sayang seperti bapaknya nge-treat ibunya. Kalau cowokmu kasar, sering ngata-ngatain kamu, ya mungkin bapaknya begitu. Mungkin ya, bukan pasti tapi mungkin, rata-rata, banyakan. Terus cowok itu suka dipuji, suka diandalkan. Cowok itu pengennya tuh diakuin. Ini sifat dasar cowok tuh harus diakuin. Jadi ketika kamu tidak bisa ngakuin dia, gak menghargai dia, dia akan cari di tempat lain. Entah itu mungkin cari di tempat kerjanya, atau ketika dia gak dapat di tempat kerjanya tapi dapat di kamu, dia mungkin agak ayem ya. Tapi ketika dia tidak dapat pengakuan, tidak dapat, gak dihargain di lingkungan pekerjaannya, pertemanannya, terus di kamu juga gak dihargain, dia akan nyari itu di tempat lain. Entah itu selingkuh, entah itu dia mabuk-mabukan ke klub dan sebagainya, nyari cewek baru, nyari beonan, PK dan sebagainya. Tapi dia akan nyari rasa diakui, rasa dihargai itu. Karena pada dasarnya cowok itu harus diakui. Itu kayak treatment dasar yang harus diberikan ke cowok. Cowok itu mau diakui. Jadi kalau kamu tidak bisa memberikan itu ke pasanganmu, ya jangan marah kalau dia ngelirik cewek lain. Begitu teman-teman. Itu rahasia cowok yang jarang diketahui wanita ya kan. Kalau cowok serius sama kamu tuh, kamu pasti merasakan kasih sayangnya kok. Kayak misal, cowokku tuh gak peka mbak, tapi di satu sisi, di satu titik, di satu waktu tuh tiba-tiba kok dia bisa ya mikir kayak gini. Atau kamu tiba-tiba merasa, cowokku kok keren banget ya, melindungi banget. Pasti ada waktunya. Dan percayalah para wanita, ketika kamu bisa menghargai laki-lakimu, ketika kamu bisa mengakui dia, akui dia di depan umum, akui kalau dia hebat, akui kalau dia adalah pasangan yang baik, calon ayah atau ayah yang baik, dia nggak akan berpaling dari kamu. Kecuali emang tabiatnya bosok, ya kan? Kalau emang tabiatnya bosok, ya berarti kalian bukan jodoh, ya berarti emang kalian tidak ditakdirkan untuk bersama, atau emang tabiatnya gitu kan? Kadang ada pasangan itu yang ditakdirkan untuk jadi pasangan hidup atau jadi pembelajaran hidup. Wejian. Gitu teman-teman. Jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.